Halo teman-teman semua, baiklah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Di Indonesia, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, baik yang sudah terungkap maupun yang belum terungkap. Hak asasi manusia atau HAM itu bersifat universal, di mana berbeda-beda tiap negara, tapi harus saling menghormati antara adat istiadat dari negara masing-masing. Saya merupakan korban kekerasan seksual. Dan itu merupakan pengalaman terburuk dalam hidup saya. Saya adalah salah satu dari banyak perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Dulu waktu SMP, saya menjadi korban kekerasan seksual. Teman-teman saya banyak yang melakukan tindakan kekerasan seksual kepada saya karena saya punya BIK. 2 tahun lalu, saya pernah dilecehkan. Keluarga terdekat saya. Itu adalah bukti kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun. Tak peduli apa sukumu, apa gendermu, apa bajumu, apa agamamu. Ini yang membuat saya sulit untuk percaya kepada orang, walaupun itu adalah orang-orang terdekat saya. Saya menjadi korban ketika saya sedang berada di sekolah. Dengan polosnya aku dulu, aku nggak tahu kalau itu termasuk kekerasan seksual. Padahal itu yang harus diajarkan agar tidak disalahartikan keberadaannya. Biar aku merasakan ini di institusi pendidikan. Kejadian ini selalu menjadi bayang-bayang dalam hidupku, dan aku merasa risih dengan apa yang pernah aku alami. Ini adalah pengalaman terburuk dalam hidup saya. Ini menjadi belenggu yang harus saya simpan seorang diri. Tetapi belum ada yang berani speak up. Rasanya nggak enak banget. Aku nggak nyaman berada di posisi seperti ini. Nggak ada yang mau menjadi aku di posisi yang seperti ini. Kejahatan kekerasan seksual merupakan HAM. Kejahatan ini bukannya mengaruhi korban secara fisik, tapi juga secara psikologis dan sosial mendalam. Kejahatan kekerasan seksual dianggap merupakan HAM yang berat dikarenakan yang pertama, merendahkan martabat korban, merusak diri korban, dan menyebabkan korban mengalami trauma psikologis yang mendalam. Yang kedua, selain merugikan secara fisik, tapi juga secara psikologis, korban seringkali mengalami trauma psikologis mendalam dan gangguan kecemasan. Nah, dampak kekerasan seksual pada korban yang pertama, dampak psikologis. Korban seringkali mengalami gangguan kecemasan dan trauma kesehatan mental yang dapat berlangsung seumur hidup. Kekerasan seksual di Pondok Pesantren Indonesia menempati angka kedua tertinggi setelah universitas. Fakta ini berdasarkan laporan yang diterima oleh Komnas HAM pada 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Komnas HAM, di Indonesia, kekerasan seksual di pondok pesantren menempati peringkat kedua tertinggi setelah universitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pondok pesantren tidak menjadi tempat yang aman bagi santri untuk menempuh pendidikan. Mengapa di pondok pesantren, tempat yang mengedepankan nilai keagamaan, masih terjadi kekerasan seksual tersebut? Kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Halimatus Sa'diyah, kasus yang melibatkan seorang ayah dan anak laki-laki yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Halimatus Sa'diyah.
Keduanya ditangkap polisi atas dugaan pencabulan terhadap 10 orang santri di pondok pesantren tersebut. Solusi pencegahan pelecehan seksual terhadap pesantren memerlukan beberapa cara, yaitu 1. Mengajarkan batasan antara pengajar dengan santri. Yang kedua, memberikan sanksi yang begitu berat bagi pelaku. Dan yang ketiga, menyediakan sistem yang aman jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka segera melaporkan. Dan yang keempat, memberikan pengawasan yang begitu ketat